itu ya. Wa'akum dan mendirikan alladzina amanu as-salata terhadap salat, wa'atuz zakah dan membayarkan zakat. Lalu bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan perkara yang datang dibawa oleh Nabi dan Rasul, dan dia melakukan amal kesolehan, bukan amal lain Pak. Kalau baik belum tentu soleh. Kalau soleh, baik. Saya alihkan pisang Ambon aja lah di bagian. Kok pisang goreng ya? Pisang Ambon aja lah. Ada pisang Ambon super. Ya, kita ngeliat nih pohon pisang Ambon, lihat ke atas, ya. Itu pisang Ambon kan secara datiahnya itu udah bagus, halal. Siapa yang mengharapkan pisang Ambon di sini? Ya, terkecuali ada orang Ambon bawa pisang Ambon orang, gitu. Ya, baik itu. Namanya baik, tapi belum tentu halal. Soalnya belum, ya. Kenapa? Kalau itu pisang Ambon yang bagus, batangnya lalu buahnya bagus, itu kata. Tapi kalau kita ambil dari ladang orang tanpa izin sang pemilik, kira-kira soal apa? Baik, tidak soleh. Dakwahnya baik, tapi caranya tidak baik. Begitu, ya. Begitu. Caranya tidak baik. Kenapa? Karena soleh itu argumentasinya adalah sebetulnya untuk mengukur kita ini nggak jauh-jauh. Hanya aja. Kalau saya bekerja seperti ini dengan cara ini, Allah ridho kagak? Untungnya kecil, enggak, lihat. Kalau saya bekerja seperti ini dengan cara ini, untungnya gede, mikir. Lanjut kabarnya kata setan lanjut aja lah. Ini orang sama. Di sini mah ada alhamdulillah lagi ngaji. Tuh, ya. Ulang lagi. Kita melakukan pekerjaan, ditanya, ini pekerjaan, ya Allah, pekerjaan ini baik apa tidak? Jangan bertanya ke Allah, tanya ke kita, ya, gitu. Dan kita diberikan luar biasa oleh Allah untuk menjawab itu. Namanya apa ini? Ya. Akal yang terbimbing oleh syariat. Maka insya Allah hasilnya akan positif, menguntungkan dunia dan akhirat, menguntungkan tangga, menguntungkan istri dan anak, juga menyelamatkan semua. Kita tanya, ini pekerjaan baik enggak? Ya Allah, kalau kata Allah baik, karena ini ada metodenya. Loh, kasih metodenya, caranya begini. Untungnya kecil. Tinggal. Yang kedua, berjalan. Ya Allah, ini pekerjaan baik apa tidak? Gak baik. Besar untungnya. Mikir sampai di mana? Saya ambil ya, Kalau diambil, lama kaya. Kalau nggak diambil, takut diambil orang tangga saya cepat kaya. Nah, itu. Yang baik yang bagaimana? Sesadar-sadarnya Allah itu tidak terletak apa besar dan kecilnya yang diberikan, tapi sejauh mana hamba mensyukuri nikmat itu, Allah akan turunkan keberkahan yang Allah ridho kecil pun. Kenapa? Lahir dari kecil itu akan menjadi besar dengan sebuah keberkahan. Yang sedikit akan menjadi banyak dengan keberkahan. Ya, saya manut dumateng Gusti Allah walaupun kecil karena Allah Maha Besar. Ya. Walaupun sedikit tapi Allah Maha Kaya. Ambil yang diri Allah Subhanahu. Kalau sudah masa iya saya punya teman akrab
saya belangsak kalau tolong. Begitu aja udah. Makan bersama, minum bersama, tidur bersama, kalau berkata itu biasa, padahal bohong. Kenyataannya bohong. Gitu. Cuman itu untuk apa namanya? Supaya kelihatan kedengarannya akrab dan biasa saja. Ya, itu. Sesuatu yang Allah ridho, ya, insya Allah akan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini prinsip, ya, ini prinsip. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni alamat, aturan, tatanan, ya, ini kata Allah. Kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan agama dengan sebaik-baiknya, dengan konsep yang baik, tata cara yang baik, mengikuti aturan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dijelaskan oleh para ulama dan sampai kepada kita hari ini. Kita mau tinggal ngikut doang, Pak. Nggak pernah ngurusin hadis dan Al-Quran, ya. Tapi setengah mati, malesnya dulu. Ya, apalagi belajar dia. Ya Pak, atau ya susah. Saya buat pada hari ini. Saya mau tambah waktu dari Pak Baulid aja ya, dari Solo. Aku nggak nyampe. Minta mau balik dari? Boleh. Ini boleh. Ini motor baru. Baru berpikir gitu. Bahwa semuanya tidak betul. Apa? Lahum bagi mereka, atau mungkin mudah-mudahan bagi kita, ya. Kan ini Allah yang bicara. Mudah-mudahan kita kebagi. Kalau bisa nomor satu, Pak. Kalau bisa, ya. Karena di mana-mana yang akan keluar jadi kemana nomor baru nomor berikutnya yang ikut sepaham, sejalan, seiring dengan yang nomor satu. Karena saya pastikan yang nomor satu itu udah lulus. Ya, sudah bos. Yang apa? Belum ada dua kita belakang. Iya. Keuntungan yang belakang yang ceritanya. Tinggal ikut aja. Iya. Tanggung jawab nggak begitu besar. Ajru, bonus, pahala. Bonusnya bagi umat Islam ada dua, orang Islam dua kan. Ada yang bonus ditutup, ada yang bonus ditambah. Allah sayang kepada hambanya yang mukmin, yang Islam, tapi Islamnya asimin. Apa itu asimin? Dos, ada beban. Mau masuk surga kurang kuat, baru menjadi delapan. Dikurang dengan sampaikan yang Rasul Muhammad SAW, bebas. Allah tahu. Orang yang beriman, orang Islam, tapi tidak mendapatkan nilai plus, masih ada kekurangan, ada masalah, Allah tolong, maka ditutup kesalahan dan kekurangannya. Yang kedua, orang mukmin akan untung, ya, akan mendapatkan dua kali keuntungan. Satu, dibebaskan, kedua, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam itu sebetulnya nggak ada yang merugi. Yang beramal soleh dikasih pahala, yang nggak ada yang salah dimaaf. Cuma sampai hari ini kita bangga nggak sih sebetulnya jadi orang mukmin dan orang Islam? Jangan hanya saya Pak. Terus ini kita, nanti kita lagi masak ini. Bangga. Ya, kita lagi masak. Bangga nggak sih? Hah? Orang mau ke awal kaca pikir-pikir dengan mendung. Gitu. Jadi kalau sudah bangga, jangan lagi kagak hujan dia lari Pak. Lari. Karena takut kebanggaan itu dirampas oleh yang lain. Ya mesti saya katakan itu bagus. Kemarin kita entah bagaimana teman-teman Allah ampuni kekurangan kita, pemahaman kita tentang Islam. Hari ini kita mulai. Gitu. Jadi ibda bin nafsi.
Mari gitu. Mulai dari kita sendiri, dari keluarga kita, dari jemaah kita, dari masyarakat kita. Ya, marwahana bir'atu bihadil maqam. Mesti kita jadi bir'ah dari sini, dari tempat yang mulia. Ya, kan ini kita yakini masjid itu adalah tempat yang mulia. Rasul di zaman dahulu ya untuk menjaga bagaimana program Islam ke depan cukup dengan 20 tahun 3 bulan sekian hari, alhamdulillah nyampe keberhasilan Rasulullah Muhammad tentang Islam sampai ke Masjid Al-Barakah dan Jamaah Al-Barakah. Alhamdulillah. Apa pernah kita pesan? Enggak. Luar biasa. Kita mah biasa di luar kan. Yang Rasul luar biasa, tapi kita ya nggak begitu tinggi. Ya, kita harus bangga dulu. Menurut pandangan Allah, wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran. Ya, apa yang dijamin Allah agak takut kehilangan. Kata Allah, kamu jadi orang beriman. Anda beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan perkara hukum syariat yang didatangkan oleh Allah dijelaskan oleh Rasulullah kurang jelas sampai ke tempat kita oleh uswah Rasulullah, warasah Rasulullah nyampe ke kita. Nggak hanya jadi suapin kita, tapi tetap aja ngelepeh lagi. Ya, kita. Nah itu hebatnya kita. Ya, jangan dipungkiri, itu hebatnya kita. Di saat tidak bisa meraih orang lain, nah saya mas kerja ya hebatnya saya mah bodoh, dengan bodoh saya datang ke majelis ilmu. Udah itu aja udah. Jangan terlalu apa namanya muluk-muluk lah kita. Itu ya nggak apa-apa. Saya istilahnya apa namanya nggak bisa kan alhamdulillah. Kalau saya bisa jadi ustaz, kan begitu. Ya alhamdulillah. Nah tadi yang penting kata Pak Dekate, mantasabaha biqaumin bahwa minhu. Kita manut ingkang jeung Rasul, manut para ulama, manut orang-orang soleh, diduja dengan orang soleh. Kata Allah, besok di hari kiamat Anda akan berkumpul bersama orang soleh. Tapi syaratnya nurut cuman nurutnya di ngeriung doang, ngeriung kumpul bagus gitu. Kadang Ustaz hayya ala sholat, jamaah Masjid Al-Barakah sholat. Hayya ala falah, mari menuju kebahagiaan kemenangan. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bonus. Udahlah usahanya itu kan makin usah katanya. Kalau ikut aja lah, di belakang sampai nggak ada sampai asal itu nggak ada maghrib mana. Barang kadang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu? Yang kemana kalau begitu? Terpaksa. Sholat yang kemarin daunnya kagak nyampe, maghribnya kagak nyampe, isanya kagak nyampe, subuhnya kagak nyampe. Terpaksa di sholat. Terus ini apa nunggu waktu sholat, apa nunggu di sholat itu? Dia akan bahas sedikit. Ya, yang dari saya ini di sini bukan untuk yang di sini maksudnya gitu. Apakah kita nunggu di sholat, apa mending kita sholat sendiri? Ya jangan dijawab juga. Karena nggak begitu mepet di sini jawab itu. Ya, karena orangnya baru habis sholat semua. Yang untuk anak kita yang belum sholat. Jadi yang aku kan mesti kayak belum sholat, mungkin mertua kita, mungkin mantu kita akan kalah sama mantu yang banyak duit walaupun nggak sholat kan kita enjoy aja kan. Biasanya di sana apalagi mantu baru ada punya mantu apa haji tapi sholat. Insya Allah. Nah, dan tidak pernah merasa khawatir pada bertakwa kepada Allah Subhanahu, yang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita kaji bonus Pak. Ayatnya ini berbunga-bunga kalau saya sampaikan ini. Ya.
orientasi kita kalau di depan itu ada nilai positif biasanya semangat tinggi. Man sholat sholawatil khamsah ma'al jama'ati falahu khamsatu asya. Man sopowo sing urut ora orang ya. Man apa wonge, saya mewakili orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur. Ya. Sholat kang sholat ya man sholat al-khamsah ing sholat dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kemarin doa kita alhamdulillah ya, setahun sekali sholat. Hari ini udah tahun 2023. Ma'al jamaah ini berarti ini kalimatnya tidak setiap man sholat. Man sholat sholawatil khamsah ma'al jama'ati falahu khamsatu asya. Orang yang sholat 5 waktu berjamaah, kalau dia akan mendapatkan ya. Dia siapa? Yang sholatnya 5 waktu berjamaah. Yang tidak sholat ya kurang lah. Kurang yang tidak penuh. Mendapatkan 5 hal. Allah walula yusibuhu faqran fid dunya. Orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, dhuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, ditambah lagi rawatibnya kenceng. Kata Allah melalui penjelasan Kangjeng Rasul, la yusibuhu faqrun, tidak pernah Allah akan berikan kefakiran. Kalau kata fakir apa? Kaya. Dipercaya enggak? Percaya sama apa? Iya. Jangan hulu besel. Termasuk dalam hal itu. Jangan sepotong percaya, sepotong ragu. Di dalam keimanan 100%, setengah persen itu talondul. Talondul itu musik masih saling dahulu. Mesti 100. Gimana Ustaz belum udah? Belum aja udah percaya 100%. Yang nanti nggak bisa, nggak bisa, bilang nggak bisa, wes percaya cuma tunggu Allah. Ya, mudah-mudahan. Apa katanya dia pernah? 2023 ini masih jadi orang kaya. Metodenya apa? Kencengin sholat berjamaah. Itu aja. Kencengin sholat berjamaah. Doanya Allahumma pasrah. Itu aja udah. Repot dan Ustaz, bagaimana sih vitamin sholat? Kan juga kadang-kadang tertahu. Sholatnya juga baru kemarin nanya vitamin. Nanya vitamin sholat. Ya, gitu. Ijul dunya bil wa ijul akhirah bil amali sholih. Itu aja ya. Satu Pak, dikeluarkan oleh Allah dari kefakiran. Bapak kalau mau uji yang benar metode ini, jangan uji sholatnya, ya uji ketaatan Bapak istiqomah dalam berjamaah. Bukan sholatnya. Sholatnya banyak yang bisa. Istiqomah. Sejak dari ilmiahnya, syarat dan rukunnya, hak sholatnya, sunahnya sholat, jaga kemakruhan, jaga keharaman, jaga negatif. Boleh nggak? Saya suka saya, cuma ganti bentar, ada di stop ya, jaga kemakruhannya. Kof itu bukan apa namanya sederhana global, tapi tafsiri mesti kita perinci. Sabut qoblan masuk. Sebaiknya seyogyanya kita
bermuasabah sebelum dimuasabai orang lain, ya. Baru memberikan nasihat kepada kita, ya. Kalau reformasi itu apa? Itu kembali, ya. Reformasi itu berarti apa yang ada di dalam, dan kita karena lebih senang menikmati kesalahan orang lain ketimbang keburukan pribadi, ya. Jadi kita kan begitu. Zain nafsaka bi ta'at, wala tuzain nafsaka bil masyiyah. Itu balik. Kalau tahu ini bukan hadis, Pak, bukan hadis. Ya, ini kata kiasan. Mestinya bagaimana? Zain nafsaka bil masyiyah wala tuzain nafsaka bi ta'at. Kalau Anda mempakari diri Anda itu merasa orang yang banyak dosa, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah kita merasa